Hey yo, what up, geng? Terima kasih sudah video ini. Jadi, geng, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah kasus atau tragedi yang terjadi di Amerika Serikat. Sebuah kejadian yang sangat menggemparkan dunia pada saat itu, geng. Jadi, video ini akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Dan buat teman-teman yang suka nonton festival musik, pas banget nih, geng. Tonton video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, bantu ritual ini, geng, dan support channel ini dengan cara klik subscribe, dan itu gratis. Nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. And well, tanpa berlama-lama, kita masuk ke dalam ceritanya. So, siapkan posisi ternyaman kalian dan saksikan, men. Selamat menonton. Ini cerita videonya. Jadi, geng, cerita ini akan bermula dari sebuah festival musik di Amerika Serikat yang sangat terkenal, yaitu bernama Country Road 91 Harvest, yang dimana acara ini acara tahunan, acara festival musik tahunan, dan kala itu diadakannya di tahun keempatnya, tanggal 29 September sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 kemarin, geng. Jadi acaranya 3 hari ya, acara 3 hari, dan acaranya ini pun dilaksanakan di Paradise, Nevada, Las Vegas. Jadi tepatnya acara ini di sebuah lapangan luas di Las Vegas Village, yang dimana di sekitar lapangan tersebut ada banyaknya hotel-hotel besar dan juga tempat perjudian kasino, pertukaran mewah, dan juga berjarak 1 blok dari bandara kota tersebut, geng. So, geng, yang dimana acara festival musik ini sangatlah besar yang sampai mendatangkan penonton 22.000 penonton. Jadi terlihat gimana besar acara ini dari antusias masyarakat yang membeli tiket dan datang ke acara tersebut, geng. Pada acara musik pada umumnya yang mengundang gestar-gestar ternama, artis besar di daerah tersebut, di negara tersebut, acara pun berjalan dengan lancar. Sorak gembira, kegembiraan para penonton, bernyanyi bersama band-band favoritnya. Ya, yang seperti kalian tahu, acara musik pada umumnya yang dipenuhi dengan warna keceriaan, kegembiraan pada saat itu, geng. Namun, seiringnya berjalan acara ini, di mana pada tanggal 1 Oktober di hari terakhir acara tersebut, pukul 22 malam lebih 8 menit, di band terakhir yang sedang menyanyikan lagu penutup untuk acara tersebut, yang dimana keceriaan, nyanyian bersama, dan happy itu pun berubah semua menjadi kesedihan, geng. Menakutkan dan menyeramkan. Dan dimana di tengah kerumunan penonton di lapangan konser tersebut, tiba-tiba dihujani, geng. Bukan dihujani air, uang, maupun bukan dihujani dengan pujian, yang melainkan kerumunan tersebut dihujani oleh peluru. Yap, dihujani oleh peluru, geng. Dihujani sebuah tembakan dari atas, bang, 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 bang. Yang dimana ratusan peluru tiada henti menghujani lokasi tersebut, lokasi konser tersebut, geng. Damn. Orang-orang pun berlarian, orang-orang pun ada yang tergeletak, ada yang berlari, ada yang sembunyi di bawah panggung. Wah, pokoknya kacau deh pada saat itu. Kita tidak bisa membayangkan gimana kalau kita ada di posisi tersebut di tengah kerumunan konser, sedang asik menonton konser, lalu dihujani oleh peluru, geng. Wow. Sempat beberapa orang mengira bahwa itu adalah bagian dari acara tersebut, yang dimana seperti kita tahu biasanya di acara konser itu di penghujung acara pasti adanya tembakan kembang api untuk memeriahkan acara. Biasa ada kembang api, panitia biasanya menyiapkan kembang api di ujung acara. Namun sekian lama berjalan, orang-orang pun pada paham, geng, bahwa ini adalah suatu ancaman, ini suatu keseriusan, bukan lagi bagian dari hiburan tersebut. Atas kejadian tersebut, hujannya peluru itu memakan korban jiwa, di mana 59 orang tewas dan juga 527 orang luka-luka, geng. Dari mana sumber peluru tersebut? Setelah dilakukannya evakuasi di lokasi tersebut, pihak kepolisian pun berdatangan, geng. Pihak kepolisian yang akan menyelidiki kasus ini berdatangan dan pun berusaha untuk mengosongkan lapangan itu agar masyarakat ini aman dari siapa tahu adanya serangan susulan atau gimana. Akhirnya lapangan ini dikosongkan, diamankan. Polis lain diketahui dari mana asal peluru tersebut. Peluru itu berasal dari balkon lantai 32 di sebuah hotel yang bernama Mandalay Bay Resort and Casino,
Di sanalah asal sumber peluru itu yang bertubi-tubi itu datang, geng. Lalu pada pukul 23 malam lebih 58 menit, pihak kepolisian pun mendatangi kamar tersebut untuk mencari tahu siapa pelaku ini. Di mana, geng, pada saat pihak kepolisian mendatangi kamar tersebut dan ingin mendobrak atau menggeledah kamar tersebut, pihak kepolisian pun mendengar dari dalam kamar tersebut suara. Yap, yang kalian tahu, saat kepolisian pun berhasil masuk ke dalam kamar tersebut, pihak kepolisian menemukan seorang pria tergeletak yang baru saja telah menghabisi dirinya dengan senjata api, geng. Pihak kepolisian pun menginvestigasi ruangan tersebut, kamar tersebut, mencari tahu apa motifnya, dan dimana diketahui tidak ada orang lain selain pria tersebut, geng. Jadi diketahui yang diyakinkan bahwa kejadian itu hanya dilakukan oleh seorang diri. Dan, geng, di dalam kamar pelaku tersebut ditemukan 16 senjata api berbeda dan juga ribuan amunisi yang dibagi menjadi 10 koper, geng. Damn, siapa pelaku ini sebenarnya? Dan akhirnya pihak kepolisian pun akhirnya mendapatkan identitas pelaku ini, yang dimana pelaku ini bernama Stephen Paddock, 64 tahun, berasal dari Nevada, Las Vegas. Pihak kepolisian pun melakukan pengembangan kembali atas mengetahui apa sebenarnya motif dari pelaku ini menghujani para penonton dengan begitu banyaknya peluru. Dan diketahuilah di mana Paddock ini tinggal di sebuah lokasi di mana warga lanjut usia di Mesquite, di mana sebuah kota kecil timur laut Las Vegas. Dan juga yang diketahui bahwa si Paddock ini tinggal bersama seorang perempuan yang bernama Mary Lou Danley, 62 tahun. Namun pada saat itu si perempuan ini sedang berada di Jepang. Jadi dia dijauhkan dari kecurigaan polisi karena dia sedang berada di Jepang saat kejadian penembakan tersebut. Pihak kepolisian pun menggeledah rumah si Stephen Paddock ini, yang dimana juga, geng, pihak kepolisian menemukan 18 senjata api lainnya, 22 kg bubuk bahan peledak, dan beberapa ribu amunisi, dan juga beberapa alat elektronik yang mencurigakan, geng. Di suatu tempat di rumahnya juga ditemukan sebuah tiket penerbangan pesawat yang akan diberikan kepada perempuan ini, si Danley ini. Dan juga diketahui si Paddock ini sempat mentransferkan uang sebesar 1,3 miliar ke perempuan ini sebelum kejadian penembakan itu, geng. Dan juga dimana diketahui Stephen Paddock ini memiliki rumah kedua yang dimana di utara Nevada. Namun pihak kepolisian masih merancang strategi untuk menggeledah rumah tersebut yang dicurigai ada jebakan bahan peledak yang di dalam rumah tersebut agar tidak gegabah masuk ke dalam rumah tersebut, geng. Paddock ini pun akhirnya diketahui telah mengumpulkan senjata selama 13 bulan dan membeli 33 senjata api dengan secara ilegal, dan juga beberapa senjata apinya dimodifikasi dengan alat yang bernama bump stock, geng. Jadi bump stock ini adalah sebuah alat di mana bisa mengoperasikan senjata api dengan secara otomatis. Itulah yang digunakan untuk menghujani para penonton festival tersebut, geng, di mana dia hanya menaruh senjatanya beberapa dan mengaktifkan bump stock tersebut, dan di mana pelurunya ini secara otomatis menghujani para penonton itu, geng. Jadi begitu kira-kira. Jadi dia tinggal hanya merefill amunisinya saja. Senjata apinya ini sudah otomatis secara membabi buta menghujani para penonton tersebut, karena minimnya informasi dari penggeledahan tersebut, yang dimana si perempuan Danley ini, pacarnya si Paddock ini, akhirnya dipanggil oleh pihak kepolisian, diajaknya kerjasama untuk mengetahui apakah motif dari Paddock ini melakukan hal tersebut. Si Danley ini pun datang, geng, ke kantor polisi di Amerika Serikat, dan dia pun mengatakan bahwa dia tidak pernah tahu tentang rencana apa yang akan dilakukan Paddock ini atas penembakan di Las Vegas ini, dan juga mengenai transferan uang 1,3 miliar tersebut, yang dimana Danley ini menjelaskan bahwa itu tanda mengakhiri hubungan mereka. Jadi si Paddock ini berniat untuk mengakhiri hubungan mereka dengan cara mentransferkan si Danley ini dengan nominal uang 1,3 miliar, geng. So, geng, jika pasangan kalian ingin mentransfer kalian 1,3 dan memilih untuk mengakhiri hubungan, kalian pilih yang mana? Akhiri hubungan atau tetap lanjut? Tulis di kolom komentar. Dan setelah menginterogasi si pacarnya ini, si Danley ini, pihak kepolisian pun menemukan jalan buntu lagi, geng. Tidak menemukan hasil signifikan atas motif tersebut. Sempat dicurigai Paddock ini sebagai terorisme internasional, geng. Yang mana diketahui si Paddock ini telah masuk Islam sebulan yang lalu, dan dicurigai dia itu adalah komplotan ISIS atau terorisme internasional.
dan juga diperkuat oleh beberapa kelompok ISIS mengklaim bahwa itu adalah gerakannya. Ya, ISIS mengaku bahwa ISIS lah yang akan bertanggung jawab dari tindakan tersebut. Saya juga kurang paham ya geng. Jadi ISIS ini sering sekali katanya di Amerika mengklaim bahwa kebrutalan yang terjadi di Amerika dengan secara individu, ISIS ini sering sekali mengaku bahwa itu adalah gerakan mereka, adalah dari anggota mereka, di mana pihak FBI pun melakukan penyelidikan dan tidak ditemukannya sama sekali sangkutan bahwa Stephen Paddock ini pada komplotan ISIS manapun atau terorisme internasional manapun. Jadi memang hanya niatnya si Paddock ini aja, tidak ada sangkut paut dari kelompok-kelompok manapun. Dan juga yang diketahui si Stephen Paddock ini bersaudara berempat dan memiliki adik yang bernama Eric Paddock. Jadi Eric Paddock pun juga dipanggil untuk dimintai keterangan atas latar belakang si kakaknya ini. Dan si Eric Paddock pun juga menegaskan tidak adanya kakaknya ini terlibat dari kelompok-kelompok manapun, maupun itu kelompok politik, maupun itu kelompok ISIS, kelompok terorisme internasional. Jadi dia bersih dari hal tersebut. Dan si Eric Paddock pun menceritakan beberapa latar belakang si kakaknya ini, si Stephen Paddock ini, yang dimana si Stephen Paddock ini pernah menikah 2 kali, yang dimana pernikahan pertamanya gagal dan bercerai. Lalu di pernikahan kedua pun dia pada tahun 2000 bercerai lagi, yang dimana saat itu dia lebih memilih menduda geng. Pada saat itulah dia lebih suka menghabiskan waktunya untuk berjudi, menginap di sebuah hotel-hotel mewah, dan dimana pada akhirnya si Stephen Paddock ini lebih suka atau kecanduan dengan suatu pelayanan geng. Pelayanan hotel, pelayanan yang ada di kasino perjudian. Dia tuh suka dilayani, diambilkan ini, diambilkan itu, dilayani, telepon, bawakan ini, bawakan itu. Ya seperti kecanduan dengan pelayanan di sebuah hotel maupun di kasino ini. Pernah pun juga di suatu hari si Eric Paddock ini dan anak-anaknya diajaknya menginap di sebuah hotel mewah di kamar suite, yang dimana berdekatan dengan tempat si Stephen Paddock ini berjudi geng. Yang mana diketahui keseharian si Paddock ini lebih sering menyendiri dan sendirian gitu. Jarang-jarang dia ngajak saudaranya, jadi gitu geng. Dan jadi dimana berjudi ini membuat si Stephen Paddock ini lebih merasa dihargai geng. Lingkungan perjudian di kasino ini membuat si Paddock ini lebih dihargai dan lebih disanjung-sanjung. Dan juga geng, ada salah satu pengamat judi di kasino tempat si Stephen Paddock ini bermain. Dia mengamati si Stephen Paddock ini adalah seorang pejudi yang termasuk golongan kelas menengah ke atas, karena si Stephen Paddock ini mampu kehilangan uangnya yang sebesar $100.000 atau senilai 1,3 miliar rupiah dalam satu season permainan. Jadi si Stephen Paddock ini sekali main jedek kehilangan uangnya 1,3 M, dia tuh seperti biasa aja, santai aja, kayak oh 1,3 M ya udah kalah ya, ambil, kayak gitu geng. Di sanalah pengamat judi kasino ini mengatakan bahwa si Stephen Paddock ini bukan pejudi ece-ece, dia tuh sebagai pejudi kelas menengah ke atas. Dia pun mengucapkan di mana Stephen Paddock ini seringnya bermain judi mesin poker. Saya pun juga kurang paham ya gimana sistem atau model jenis judi mesin poker video ini, yang katanya di mana mesin judi poker video ini yang memerlukan keterampilan khusus geng, yang dimana harus mengetahui riwayat mesin ini agar bisa mencapai kemenangan. Jadi begitulah singkatnya geng. Dan pada akhirnya geng, tak satu pun ada yang bisa bertanggung jawab atas kematian beberapa korban di konser tersebut. Jadi tidak menemukan motifnya apa, jadi hanya stuck sampai di situ saja. Dan dilakukannya lah memorial atau mengenang para korban tersebut di tahun depannya. Jadi dilakukannya lah di setiap tanggal 1 Oktober mengenang atau menghormati korban tragedi tersebut. Masyarakat pun berdoa di sana dan memberikan bunga, menyalakan lilin di lapangan tersebut geng. Jadi kita berdoa saja untuk keluarga korban di penembakan tersebut agar bisa tabah dan juga mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Yang dimana kejadian ini membuat sejarah Amerika, dimana penembakan massal yang paling mengerikan geng yang pernah terjadi di Amerika Serikat, yaitu di Las Vegas. Karena tak menemukan satu motif pun atau siapa di balik semua ini, jadi pihak kepolisian pun juga meminta kepada masyarakat agar siapa tahu mendapatkan informasi tentang kejadian tersebut bisa melaporkannya ke pihak polisi. Dan juga pihak kepolisian pun masih mendalami kasus ini geng. Dan pada akhirnya tak satu pun orang yang dijebloskan ke penjara karena si pelaku ini sudah membunuh dirinya sendiri.
Dan itulah kejadian mengerikan yang pernah terjadi di Amerika Serikat, geng. Penembakan massal di Las Vegas. Dan geng, di mana atas kejadian penembakan massal di Las Vegas itu memicu perdebatan para petinggi Amerika Serikat mengenai undang-undang kepemilikan senjata api. Sejumlah pihak pun memandang sudah waktunya Amerika Serikat membuatkan undang-undang yang tegas dan ketat untuk kepemilikan senjata api, geng. Presiden Donald Trump pada kala itu pun mendapat sokongan atau desakan dari Asosiasi Senapan Nasional atau juga National Risk Assessment yang disingkat NRA, mendesak Donald Trump atas undang-undang tersebut yang harus direvisi. Di mana Presiden Donald Trump tidak pernah memberikan rincian pasti kapan undang-undang tersebut akan dibahas, dan juga Donald Trump pun menolak keras peristiwa penembakan yang terjadi di Las Vegas itu sebagai ancaman ISIS ataupun terorisme internasional, yang dimana Donald Trump hanya mengatakan si Stephen Paddock ini adalah orang yang sakit dan gila. So geng, how was that bro? Itulah kejadian tragedi yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada saat acara konser. Damn bro, jujur saya juga senang banget kalau ke acara festival-festival musik besar itu ya, apalagi di tempat saya tinggal. Ya, selain meluangkan waktu dan apalagi band yang main itu kita suka kan, jadi kita tuh senang lah datang ke sana ketemu teman-teman. Setelah mendengar cerita ini, damn, menjadi mengerikan. Sebuah acara musik yang seharusnya kita happy, namun datangnya hujan. Namun hujannya hujan peluru, geng. Damn bro. Well bro, jadi untuk teman-teman, bisalah kita menjaga kerabat kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, agar kita semuanya selamat dan tetap waspada situasi apapun. Well geng, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai detik ini pun belum ada satu orang yang dijadikan tersangka maupun dijebloskan ke penjara atas penembakan tersebut, geng. Yap, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan support selalu channel ini. Dan mohon maaf jika saya ada salah kata maupun penyampaian, dan saya Y Cerano seperti biasa. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, geng. Terima kasih.